materi ketiga kita akan membahas tentang pelaku pengadaan. Jadi pelaku pengadaan berarti siapa saja yang kemudian melakukan proses pengadaan dari titik nol sampai dengan titik akhir. Jadi kita akan bahas semuanya nih, siapa yang melakukan proses PBJ. Nah, kita langsung sini. Jadi ada sekalian, jadi yang melakukan proses PBJ itu adalah, jadi yang pertama adalah pengguna anggaran, kemudian kuasa pengguna anggaran, kemudian PPK, PP, pejabat pengadaan, kemudian Pokja pemilihan, agen pengadaan, PJ PHP, PJ PHP sama PPHP itu sama ya. Kalau PJ itu berarti kan satu, pejabat periksa hasil pekerjaan. Kalau PPHP berarti panitia, berarti dia lebih dari satu. Penyelenggara swakelola dan penyedia. Dan ini adalah para pelaku yang melakukan proses PBJ atau yang terlibat dalam proses PBJ dari titik nol ya, dari identifikasi sampai dengan serah terima. Oke, baik. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah pengguna anggaran. Pengguna anggaran. Siapa itu pengguna anggaran? Ya, pengguna anggaran itu adalah pejabat yang kemudian diberikan kewenangan untuk menggunakan anggaran di sebuah kementerian negara atau lembaga. Jadi itu adalah pengguna anggaran. Nah, kemudian apa tugas dari pengguna anggaran ini? Jadi ini adalah tugas-tugas dari pengguna anggaran. Jadi yang pertama, PA tugasnya adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Ya, ini saya pikir ini normatif ya. Jadi yang namanya pengguna anggaran tentunya dia bertanggung jawab terhadap pengeluaran anggaran gitu kan. Nah, berikutnya adalah mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan. Jadi perjanjian itu kan ibaratnya adalah eksekusi dari DIPA gitu kan, dari anggaran, sehingga ya namanya ketika melakukan satu perikatan atau perjanjian maka tidak boleh melebihi anggaran yang ditetapkan gitu. Berikutnya menetapkan perencanaan pengadaan. Nah ini ya, perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan. Jadi siapa yang menetapkan? Menetapkan adalah pengguna anggaran. Walaupun nanti dalam tataran pelaksanaannya ini dikuasakan kepada kuasa pengguna anggaran yang melakukan. Jadi menetapkan perencanaan anggaran. Jadi identifikasi kebutuhan, kemudian sampai dengan penganggaran ya. Nanti output akhirnya adalah rencana umum pengadaan. Nah, berikutnya menetapkan dan mengumumkan RUP. Jadi setelah RUP disusun, kemudian ditetapkan, kemudian ya diumumkan. Kapan RUP diumumkan? Ya, diumumkan setelah penetapan pagu anggaran kan, berarti setelah bulan Oktober ya, setelah RKKL disetujui, maka kemudian KPA akan mengumumkan RUP, rencana umum pengadaan. Jadi rencana pengadaan itu ibaratnya adalah bentuk transparansi dari sebuah satker ketika akan melakukan proses pengadaan. Jadi di RUP itulah kemudian diumumkan semua paket yang akan dilakukan atau akan diadakan dalam 1 tahun anggaran. Diumumkan di mana? Di SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Jadi itu bentuk dari transparansi pengadaan. Jadi ketika kemudian sudah diumumkan di RUP, kemudian ada penyedia yang melihat ada paket pengadaan yang sesuai dengan dirinya misalnya, maka dia jauh-jauh hari sudah mulai bisa mempersiapkan. Jadi ketika sudah ditetapkan kapan dilakukan pengadaan paket itu, maka penyedia sudah tahu gitu. Berikutnya adalah melakukan konsolidasi PBJ. Konsolidasi PBJ. Jadi konsolidasi ini adalah tahapan pada perencanaan pengadaan melalui penyedia. Jadi kalau di perencanaan pengadaan melalui penyedia itu kan spek ya, penetapan spek KAK, kemudian kan pemaketan, konsolidasi, biaya pendukung gitu kan. Jadi konsolidasi itu apa? Konsolidasi itu adalah menggabungkan paket yang sejenis. Jadi sama-sama pengadaan barang misalnya gitu kan. Tapi kemudian ternyata paketnya dipisah, maka ya, kemudian dikonsolidasikan, digabung. Contoh misalnya nih di Pusdikat Anggaran, Pusdikat Pajak, Pusdikat KNPK itu hampir mirip ya pengadaannya kan, sama-sama pengadaan ATK dan sebagainya. Nah itu sebenarnya bisa dikonsolidasikan, digabungkan paketnya, sehingga kalau paketnya nilainya besar, maka
ya harga akan lebih murah kan. Sama seperti kalau kalian beli partai banyak sama partai kecil kan harganya beda. Kalau partai besar maka harganya lebih murah. Nah, itu pentingnya konsolidasi. Jadi nanti akan mendapatkan efisiensi dalam pengadaan barang jasa. Konsolidasi nanti kita bahas di perencanaan. Berikutnya adalah menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal. Jadi maksudnya gini. Jadi metode pemilihan itu kan banyak ya. Pengadaan penunjukan purchasing dulu, purchasing, kemudian pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender gitu kan. Nah, ketika kemudian proses pengadaan dilakukan melalui tender atau seleksi gitu ya. Kalau seleksi itu berarti kan untuk jasa konsultan ya. Kalau tender itu berarti untuk barang, jasa lain, konstruksi gitu kan. Nah, ketika sudah dilakukan tender, diumumkan, kemudian nanti orang memasukkan penawaran dan sebagainya. Nah, kemudian ternyata waktu tender itu gagal. Gagal itu macam-macam ya. Bisa mungkin kita umumkan nggak ada orang yang daftar. Atau ada orang yang daftar tapi nggak ada yang lulus. Nah, itu berarti gagal tuh. Gagal. Kan kita kan harus dapatkan penyedia nih kan. Namanya tender kan. Tapi begitu nggak dapat berarti kan gagal. Nah, ketika kemudian gagal, maka kemudian bisa dilakukan penunjukan langsung. Jadi tender kemudian ternyata gagal. Kemudian diulang lagi tendernya atau seleksinya diulang. Ternyata gagal lagi. Nah, baru bisa ke penunjukan langsung. Nah, kemudian kewenangan A sampai F ini kewenangan itu bisa didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran. Jadi untuk melakukan tindakan pengeluaran, kemudian mengadakan perjanjian dan sebagainya itu nanti dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Oke, nah kemudian berikutnya apa tugas dari PA, pengguna anggaran? Berikutnya adalah menetapkan PPK, pejabat pengadaan, PJPHP atau PPHP, penyelenggara swaklola, tim teknis atau tim juri. Nah, jadi berikutnya tugas dari PA adalah atau kewenangannya ya menetapkan PPK, pejabat membuat komitmen. Kemudian pejabat pengadaan, kemudian PJPHP, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, atau PPHP, panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Jadi bedanya apa sih? Ya, bedanya jumlah orang ya. Kalau PJPHP kan pejabat berarti kan satu saja kan. Kalau PPHP kan panitia berarti lebih dari satu. Kemudian ada penyelenggara swaklola. Siapa penyelenggara swaklola itu? Penyelenggara swaklola berarti ada tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Itu adalah penyelenggara swaklola. Kemudian tim teknis dan tim juri. Jadi tim teknis nanti bisa membantu PPK gitu kan. Dan tim juri atau tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara atau kontes. Jadi sayembara kontes itu kan salah satu metode yang digunakan untuk memilih barang atau jasa yang berkaitan dengan industri kreatif. Kalau industri kreatif itu kan berarti harus orang-orang yang ahli gitu kan. Jadi nanti yang melakukan evaluasi untuk ini siapa yang menang gitu kan. Siapa yang dipilih itu adalah tim juri atau tim ahli. Jadi kalau namanya industri kreatif itu kan spesial ya, jadi berbeda dengan hal yang umum. Contohnya kalau lukisan lah gitu ya, lukisan. Jadi kalau kalian lihat lukisannya Pak Afandi gitu kan, kira-kira mungkin kalau bagi kita yang tidak tahu seni mungkin apa sih itu lukisan apa sih gitu kan, abstrak gitu ya. Tapi bagi orang yang tahu seni maka itu luar biasa gitu kan, itu harganya mahal gitu kan. Nah orang-orang yang bisa menilai itu kan orang-orang khusus ya, yang kemudian mungkin Pokja nggak bisa. Pokja nggak punya kemampuan untuk itu. Nah, makanya kemudian untuk mengevaluasinya, kemudian dibentuklah atau diangkatlah tim juri atau tim ahli yang nanti fungsinya adalah apa? Yang melakukan evaluasi untuk mekanisme pemilihan melalui sayembara dan kontes. Nah, berikutnya adalah menyatakan tender atau seleksi gagal. Nah, jadi PA atau nanti bisa didelegasikan kepada KPA itu bisa menyatakan tender atau seleksi gagal. Gimana? Jadi contohnya gini misalnya, kan yang melakukan tender itu kan Pokja pemilihan. Jadi Pokja pemilihan melakukan tender, memilih gitu kan, memilih penyedia yang pas menurut
metode evaluasinya Pokja. Nah, kemudian kan setelah dapat penyedia gitu kan, nanti penyedia itu kan dilaporkan pada PPK. Nah, Pak PPK nih, saya sudah dapat nih penyedianya gitu kan. Nanti kemudian PPK akan mengevaluasi. Nah, ketika misalnya PPK kemudian melihat ada proses yang salah di Pokja, misalnya ada KKN kah gitu, atau evaluasi yang salah kah gitu kan, maka dia bisa menyampaikan pada KPA bahwa dia menolak hasil yang diberikan oleh Pokja. Nah, kalau kemudian menolak, gimana proses berikutnya? Ya, setelah ditolak, maka proses berikutnya adalah dikembalikan pada kuasa pengguna anggaran. Nanti kuasa pengguna anggaran akan memutuskan gitu ya, apakah kemudian sepakat dengan PPK atau sepakat dengan Pokja. Kalau sepakat dengan PPK, maka PA atau KPA akan menyatakan tender seleksi ini gagal. Kalau gagal berarti gimana? Ya diulang gitu kan, diulang. Tapi kalau misalnya PA atau KPA setuju dengan Pokja, maka berarti PA KPA akan memerintahkan PPK untuk melanjutkan proses ya. Lanjutkan proses itu apa ya, nanti kita bahas ya, dengan menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa atau SPP biji. Nah itu jadi PAKP itu bisa menyatakan tender gagal atau seleksi gagal. Lalu berikutnya adalah PA menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan tender penunjukan langsung yaitu purchasing. Jadi kalau kita bicara tender gitu ya, tender itu berarti barang, B itu barang, PK itu pekerjaan konstruksi, JL itu jasa lain. Jadi untuk tender kemudian poin intinya untuk pemilihan barang konstruksi jasa lain di atas 100 miliar. Di atas 100 miliar, maka yang menetapkan siapa yang menang itu adalah pengguna anggaran. Tapi kalau untuk jasa konsultan di atas 10 miliar, jadi paling sedikit di atas 10 miliar. Jadi artinya kan di atas 10 miliar. Nah, jadi kalau yang di atas 10 miliar untuk barang jasa lain konstruksi dan 10 miliar untuk konsultan, maka nanti yang berwenang menetapkan siapa yang menang itu adalah pengguna anggaran atau nanti didelegasikan pada KPA. Jadi yang melakukan tender atau seleksi adalah Pokja, tapi nanti yang menetapkan siapa yang menang itu adalah PA atau KPA. Nah, kalau di bawah itu, di bawah 100 miliar atau di bawah 10 miliar, maka yang menetapkan adalah Pokja pemilihan gitu kan, Pokja pemilihan. Atau kalau yang di bawah 200 juta ya, atau di bawah 100 juta berarti bisa pejabat pengadaan. Jadi itu range-nya ya. Jadi range-nya kalau yang di PAKP itu di atas 10 miliar. Kalau di bawah itu di bawah 100 miliar atau 10 miliar. Kalau di bawah itu siapa? Kalau di bawah itu berarti Pokja pemilihan atau PP tadi, pejabat pengadaan. Kalau nilainya sampai dengan 200 untuk barang jasa lain konstruksi dan 100 untuk konsultan. Nah, berikutnya, kewenangan GHI tidak dapat didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBD. Jadi untuk APBD, maka kewenangan menetapkan PPK dan sebagainya, menyatakan tender seleksi gagal, menetapkan pemenang itu tidak bisa didelegasikan kepada KPA. Terus berarti siapa yang melakukan? Ya tetap PA, tetap pengguna anggaran. Ini karena berbeda struktur ya antara APBN dan APBD. Kalau APBD itu yang menjadi PA itu kan kepala dinas. Kemudian yang menjadi KPA itu unit ya, unit teknis ya bisa. Nah itu jadi itu ada sekalian ya. Jadi itu kewenangan dari PA, pengguna anggaran. Nah kemudian kita masuk ke yang kedua nih, ke pelaku yang kedua, kuasa pengguna anggaran. Nah siapa kuasa pengguna anggaran? Ya, kuasa pengguna itu adalah pejabat yang memberi kuasa dari PA. Jadi kan awalnya kan kewenangan itu di pengguna anggaran tuh. Nanti kemudian pengguna anggaran akan memberikan kewenangan. Jadi akan memberikan kewenangan. Memberikan kewenangan kepada siapa? Kepada kuasa pengguna anggaran. Ya kemudian tanggung jawab nanti berarti tanggung jawab PA nanti beralih pada kuasa pengguna anggaran. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah apa sih tugas dari KPA itu? Yang pertama tentunya kan melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari pengguna anggaran. Jadi
ya apa yang dilimpahkan oleh PA, maka kemudian dia lakukan ya. Tadi menetapkan perencanaan, kemudian mengangkat PPK dan sebagainya, kemudian menyatakan tender gagal dan sebagainya, itu delegasikan tuh. Nah, itu maka kemudian ya KPA akan melakukan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari pengguna anggaran. Nah, berikutnya adalah menjawab sanggah banding peserta pekerjaan konstruksi. Nah, jadi sanggah banding itu apa sih maksudnya? Sanggah banding itu adalah tindak lanjut dari sanggah. Jadi kalau misalnya nih ada tender gitu ya, ada tender, kemudian ada penyedia yang dia merasa dirugikan. Jadi tender, kemudian peserta tender itu dia merasa dirugikan gitu ya. Maka kemudian atau tidak puas dengan hasil tender tersebut, maka dia bisa melakukan sanggah. Jadi dia bisa memprotes hasil dari tender tersebut. Nah, memprotes itu dengan menyampaikan sanggah namanya. Nah, kalau sanggah nanti itu ditujukan pada pokja pemilihan. Nanti kemudian tugas dari pokja adalah menjawab sanggah itu, dijawab sanggahnya gitu kan. Menjawab sanggah. Nah, ketika kemudian sanggah itu dijawab dan kemudian si peserta tender tadi merasa tidak puas dengan jawaban sanggah tersebut, maka peserta tadi bisa melakukan sanggah banding. Jadi kalau sanggah itu kan kepada pokja nih, kalau sanggah banding kepada ya kuasa pengguna anggaran. Jadi berarti dia melakukan banding gitu. Sama seperti kalau di pengadilan kan, di pengadilan nanti kan kemudian banding sampai dengan MA gitu kan. Nah, sama gitu. Jadi di pengadilan juga ada sanggah banding gitu kan. Tapi sanggah banding itu hanya untuk pekerjaan konstruksi. Artinya untuk jenis barang jasa yang lain tidak ada mekanisme sanggah banding. Yang ada cuma sanggah saja gitu kan. Jadi khusus untuk konstruksi dia ada sanggah banding. Kemudian berikutnya, apa tugas berikutnya? Ya dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan. Jadi nanti PPK kan apa? PPK ya jadi nanti adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran. Jadi PPK melakukan perikatan penyedia. Dari perikatan nanti akan muncul tagih kepada negara. Itu berarti melakukan tindakan. Perlu mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Jadi melakukan perjanjian misalnya bikin kontrak, kemudian bikin SPK gitu kan. Tapi dalam batas anggaran yang ditetapkan, tidak boleh kemudian melakukan perikatan tapi tidak ada dananya gitu kan, tidak ada dananya atau dananya kurang, tidak boleh. Itu tugas KPA. Nah kemudian KPA bisa dibantu oleh pengelola PBJ. Jadi pengelola PBJ adalah fungsional PBJ. Jadi kemarin sudah kita diskusikan ya. Dalam jalur karir itu ada dua nih, ada jalur struktural dan jalur fungsional. Kalau jalur struktural itu berarti ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Nah itu jalur struktural. Kemudian pelaksana gitu kan. Dia pelaksana nanti kemudian dia bisa menjadi eselon 4, 3, 2 sampai dengan eselon 1 gitu kan. Nah, kemudian tapi selain itu ada juga jalur fungsional gitu kan. Jalur fungsional. Kalau fungsional itu ibaratnya dia naik tidaknya atau berhasil tidaknya bergantung pada dirinya gitu kan. Jadi kenaikan pangkat itu bergantung pada bagaimana akumulasi ibaratnya akumulasi prestasi yang dia lakukan seorang fungsional. Sehingga kemudian kalau fungsional itu naik pangkatnya bisa cepat. Nah itu perbedaan. Jadi kalau fungsional itu kan tidak terikat dengan 4 tahun gitu. Kalau struktural kan 4 tahun gitu ya, 4 tahun naik pangkat, 4 tahun naik pangkat. Tapi kalau fungsional maka ya tergantung kalau dia rajin gitu kan, maka bisa cepat naik pangkat. Itu kelebihan fungsional. Dan fungsional juga nanti keahliannya akan semakin menumpuk gitu ya. Jadi kan dia bekerja pada fungsi itu saja gitu. Sehingga semakin lama semakin berkompeten ya. Nah, jadi untuk pengadaan barang jasa, maka KPM bisa dibantu pengelola PBJ. Pengelola PBJ itu siapa? Fungsional PBJ. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. Jadi ketika misalnya di sebuah satker gitu ya, ternyata personelnya terbatas gitu ya. Maka kemudian KPA dia bisa merangkap PPK gitu, saya merangkap PPK
tapi kemudian dia tidak bisa merangkap menjadi PSPM. Jadi bisa dirangkap tuh. KPA bisa merangkap PPK, boleh gitu kan, diperbolehkan. Tapi kemudian ketika KPA merangkap sebagai PPK, maka berarti ya semua kewenangan tugas yang biasanya didelegasikan pada PPK itu berarti dilakukan sendiri oleh dirinya gitu kan. Apa itu ya? Contohnya seperti misalnya menetapkan spek, menetapkan HPS, rancangan kontrak gitu kan. Itu sebenarnya kan tugasnya PPK, tapi misalnya tidak ada PPK gitu kan, maka dirangkap oleh KPA, maka ya semua kegiatan itu dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran. Berikutnya kita masuk ke PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, jadi PPK itu adalah nanti pejabat yang diangkat gitu ya, ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran. Nah, PPK adalah pejabat yang diperkewenangan oleh PA-KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja negara. Jadi di sini PPK mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan ya. Mengambil keputusan itu berarti dia ya bisa melakukan perikatan gitu ya, perjanjian kerjasama gitu, perjanjian kontrak gitu ya. Dan kemudian dari perjanjian nanti akan muncul hak tagih kepada negara. Contohnya misalnya PPK misalnya melakukan perikatan dengan toko A gitu ya untuk pembelian barang, pembelian ATK misalnya. Maka kemudian ya ketika PPK itu berperikatan ya, dia membuat perikatan dengan toko A tadi, maka berarti dia sudah melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran. Kenapa? Karena nanti ketika toko A itu sudah memberikan barang yang kita inginkan atau yang PPK inginkan, maka berarti PPK harus membayarkan sejumlah uang kepada penyedia tersebut. Nah itu, jadi itu PPK. Nah apa sih tugas PPK? Nah tugas PPK terkait dengan pengadaan itu ada, ini cukup banyak nih tugasnya. Jadi yang pertama adalah menyusun perencanaan pengadaan. Jadi tugas pertama PPK dalam PBJ ya, yaitu menyusun perencanaan pengadaan. Dari identifikasi sampai dengan penganggaran gitu kan, sampai dengan penganggaran. Nanti outputnya adalah rencana umum pengadaan. Nanti ditetapkan oleh KPA, tapi yang menyusun adalah pejabat pembuat komitmen. Nah, tugas yang kedua adalah menetapkan spek rancangan kontrak dan HPS. Yang ini ya kita sebut sebagai dokumen persiapan pengadaan. Jadi ini dokumen persiapan pengadaan nih, apa spek HPS dan rancangan kontrak gitu ya. Nah, berikutnya tugas PPK selain menetapkan spek HPS dan rancangan kontrak juga menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia. Jadi penyedia itu ketika mereka berkontrak dengan pemerintah, maka mereka gitu penyedia itu bisa meminta uang muka. Jadi minta uang muka. Uang muka itu berarti kan dia belum ngapa-ngapain gitu kan. Belum ngapa-ngapain tapi kemudian minta dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang muka. Nah, itu boleh. Nah, besarannya berapa itu ditetapkan oleh PPK atau diberikan atau tidak itu juga kewenangan PPK untuk memutuskan gitu ya. Bisa diberikan, bisa tidak, yaitu kewenangannya PPK. Jadi kalau misalnya diberikan maka berapa diberikannya itu juga bisa kewenangan dari PPK. Kemudian mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. Nah, jadi kalau kemarin di perencanaan kita bahas ya, di perencanaan itu kan salah satu yang dilakukan adalah penetapan jadwal kan. Nah, misalnya gitu kan, misalnya nanti PPK tidak sepakat dengan jadwal yang dibuat oleh KPA, gitu, maka kemudian PPK bisa mengusulkan untuk perubahan jadwal. Misalnya, mau ada pengadaan laptop tapi dilakukan di bulan Agustus gitu kan, maka kemudian PPK ngapain pengadaan di bulan Agustus, mending di Januari gitu kan, sehingga di bulan Januari kita sudah menikmati laptop baru gitu contohnya. Jadi bisa mengusulkan perubahan jadwal. Kemudian tugas PPK berikutnya adalah menetapkan tim pendukung. Nah, tim pendukung ini nanti akan difungsikan untuk membantu tugas PPK. Contohnya apa? Contohnya misalnya membantu PPK untuk memeriksa fisik, kebenaran fisik barang atau jasa yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK. Nah, jadi kalau kan ada perbedaan antara Perpres 54 dan 70 dengan Perpres 16. Kalau dulu
di Perpres 54 dan 70 itu yang memeriksa fisik pekerjaan. Jadi ketika misalnya penyedia nih mengatakan kita sudah selesai, ini barangnya gitu kan. Nanti kemudian barang itu kan diperiksa nih, periksa kesesuaian fisiknya gitu. Sama enggak, benar atau enggak gitu kan. Nah, kalau dulu waktu di Perpres 54 dan 70 yang memeriksa itu adalah PJPHP atau PPHP gitu kan, yang meriksa fisik gitu ya. Nah, kemudian kan sekarang di Perpres 16 yang meriksa itu adalah PPK. Nah, kemudian makanya di sini kemudian PPK itu bisa menetapkan tim pendukung. Nanti untuk membantu PPK untuk memeriksa fisik. Jadi kalau misalnya ada konstruksi gitu ya, ada konstruksi, mungkin PPK pengetahuannya tidak paham terkait konstruksi, terkait bagaimana konstruksi yang benar itu. Nah, kemudian PPK bisa meminta tim pendukung untuk membantu PPK dalam proses pemeriksaan barang tersebut. Kemudian berikutnya adalah menetapkan tim atau tenaga ahli, ya, nanti membantu tugas PPK ya. Melaksanakan e-purchasing, jadi melaksanakan electronic purchase, jadi pembelian secara elektronik untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta. Jadi kalau e-purchasing itu berarti pembelian tapi melalui katalog elektronik. Nah, jadi sama seperti kalian gitu kan, beli di Shopee atau di Lazada gitu kan. Jadi ada di katalog tuh, barang-barang itu di katalog, kemudian kita pilih. Nah, sama electronic purchase juga sama, kita membeli secara elektronik menggunakan katalog. Jadi e-katalog LKPP Go ID. Jadi kita menggunakan itu. Nah, jadi yang di atas 200 juta itu kewenangan PPK. Terus kalau yang di bawah 200 juta siapa? Kalau di bawah 200 juta berarti kewenangannya PP, pejabat pengadaan. Jadi kalau di atas 200 PPK, kalau di bawah 200 itu adalah PP atau pejabat pengadaan. Kemudian berikutnya adalah menetapkan surat penunjukan penyedia barang jasa. Yang ini kita sebut sebagai SPPBJ. Penunjukan penyedia barang jasa. Oke, kemudian berikutnya tugas PPK berikutnya adalah mengendalikan kontrak. Jadi kan tadi kan PPK kan melakukan perikatan mendatangani kontrak dengan pihak ketiga gitu kan. Nah, kemudian ya bagaimana pihak ketiga itu bisa melakukan poin-poin kontrak secara benar, maka berarti harus dikendalikan. Nah, ya, siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah buat komitmen agar kemudian tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan butir-butir kontrak. Kemudian melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Jadi karena PPK itu kan tadi diangkat oleh KPA gitu kan, sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensi ya PPK harus melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PA KPA. Kemudian berikutnya adalah menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA KPA dengan berita acara pembayaran, penyerahan. Jadi serah terima itu ada 2 tahap nih, Jadi serah terima itu dilakukan 2 tahap. Tahap pertama adalah antara penyedia kepada PPK. Jadi misalnya tadi PPK melakukan perikatan untuk beli laptop, maka nanti si penyedia akan menyerahkan barang itu pada PPK. Karena yang berkontrak kan PPK. Nah, berikutnya, nanti PPK berkewajiban untuk menyerahkan hasil pekerjaan, jadi menyerahkan barang atau jasa kepada PA atau KPA. Jadi dari penyedia pada PPK, kemudian PPK kepada PA KPA. Kemudian berikutnya adalah menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau misalnya pelaksanaan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan tender, ya berarti PPK menyimpan semua dokumen dari identifikasi kebutuhan gitu sampai dengan serah terima disimpan oleh PPK. Menilai kinerja penyedia. Jadi kalau kinerja penyedia itu nggak baik, maka kemudian ya dikasih nilai tidak baik gitu. Jadi kalau sama seperti kalau kalian ngasih nilai kalau belanja online gitu ya, kasih bintang berapa gitu kan. Nah di pemerintah juga ada. Jadi ketika penyedia kita melakukan pengadaan langsung dengan aplikasi yang kita sebut sebagai Simple. Jadi ada namanya aplikasi Simple. Yang aplikasi ini digunakan untuk apa? Untuk pengadaan langsung, untuk metode pemilihan pengadaan langsung. Nah, di aplikasi itu disediakan itu fitur untuk kita menilai penyedia. Jadi kira-kira penyedia itu bagus atau enggak.
diberikan bintang berapa gitu kan. Nah, itu ada seperti itu. Menilai kinerja penyedia. Berikutnya, PPK juga dapat melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA atau KPA, melakukan tindakan pengeluaran dan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan. Jadi bisa melakukan perjanjian perikatan ya, kemudian perikatan itu akan muncul harta kekayaan negara. Oke, lanjut. Berikutnya adalah PP, pejabat pengadaan. Jadi PP itu adalah pejabat pengadaan. Nah, apa tugasnya pejabat pengadaan? Nah, jadi pejabat pengadaan itu adalah orang yang kemudian dia akan melakukan proses atau melakukan metode pemilihan yang metode pemilihannya disebut dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung, tapi untuk nilai yang paling banyak 200 juta untuk barang konstruksi jasa lain dan 100 juta untuk jasa konsultan, dan juga purchasing paling banyak 200 juta. Jadi ini range tugasnya PP nih. Jadi PP sama Pokja itu sebenarnya sama tugasnya. Apa? Tugasnya adalah memilih penyedia. Tapi kalau PP adalah memilih penyedia untuk metode pemilihan pengadaan langsung, penunjukan langsung paling banyak 200 juta untuk barang konstruksi jasa lain, atau 100 juta untuk jasa konsultan, dan juga melakukan purchasing untuk paling banyak 200 juta. Nah, itu PP. Nah, kalau Pokja apa gitu kan? Pokja apa? Ya sebenarnya antara PP Pokja itu sebenarnya sama. Ya tugasnya kan melakukan pemilihan gitu kan. Jadi Pokja pemilihan selanjutnya disebut Pokja adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Jadi dia mengelola pemilihan penyedia. Itu namanya Pokja pemilihan. Pokja pemilihan. Sama tadi PP juga sama. Mengelola untuk memilih penyedia. Tapi kalau PP kan nilainya yang kecil gitu kan. Yang di bawah 200 juta untuk barang jasa dan konstruksi, dan di bawah 100 juta untuk konsultansi. Nah, kalau di atas itu berarti Pokja pemilihan. Nah, ini ya. Jadi ini melaksanakan persiapan pelaksanaan. Jadi melakukan persiapan. Jadi persiapan pemilihan ya. Persiapan pemilihan itu kan nanti output akhirnya adalah membuat dokumen pemilihan nanti. Jadi persiapan pemilihan itu nanti output akhirnya adalah dokumen pemilihan yang nanti dipakai untuk melakukan pemilihan. Melakukan persiapan dan juga melakukan pelaksanaan pemilihan berarti ya. Pelaksanaan pemilihan penyedia dan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik. Nah, jadi Pokja itu tugasnya memilih penyedia. Jadi nanti penyedia itu nanti akan menjadi ini ya, akan diikat kontrak dengan PPK. Atau dia melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik. Jadi maksudnya gini, perusahaan-perusahaan yang bisa masuk katalog elektronik itu kan dievaluasi gitu kan, evaluasi. Nah, nanti siapa yang melakukan proses untuk mengevaluasi penyedia yang nanti akan masuk ke katalog? Ya, ini Pokja. Jadi kalau misalnya ada 10 penyedia, semuanya ingin dimasukkan di katalog gitu kan. Nah, nanti kan harus diseleksi kan, diseleksi. Nah, siapa yang menyeleksi? Yang menyeleksi adalah ini Pokja pemilihan. Jadi kira-kira layak enggak nih ya dia kemudian melaksanakan pekerjaan pemerintah gitu, layak atau enggak gitu kan. Oke, nah berikutnya Pokja pemilihan beranggotakan 3 orang. Jadi Pokja pemilihan itu jumlahnya harus gasal. Jadi 3 orang, 5 orang, 7 orang. Jadi pokoknya yang inilah yang jangan genap gitu ya. Jadi dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal dan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Jadi bisa dibantu oleh tim ahli ya. Jadi kalau misalnya misalnya ketika Pokja akan melakukan evaluasi penyedia yang mungkin kompetensinya tidak di Pokja. Nah, kemudian Pokja bisa bisa meminta orang gitu kan, minta tenaga ahli untuk membantu dia untuk melakukan proses pemilihan. Oke, ini adalah tugas dari Pokja pemilihan.
Nah, kita lanjut ke agen pengadaan sekarang, agen pengadaan. Jadi kita sudah bahas apa tugas PA, KPA, PPK, PP, tadi Pokja pemilihan. Nah, sekarang kita bahas agen pengadaan. Nah, siapa sih yang disebut sebagai agen pengadaan? Jadi agen pengadaan itu ada dua, yaitu bisa UKBBJ. Jadi UKBBJ itu kan unit kerja pengadaan barang jasa. UKBBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan BBJ yang diberi kepercayaan oleh KRPD sebagai pihak pemberi pekerjaan. Nah, jadi maksudnya gini nih, contoh maksudnya gini. Jadi misalnya sebuah kementerian gitu, sebuah kementerian. Misalnya saya berikan contoh, misalnya Kementerian Keuangan misalnya gitu kan. Misalnya Kementerian Keuangan itu ada paket pengadaan gitu, ada paket pengadaan di banyak. Nah, kemudian harus tender kan, misalnya metodenya dengan tender. Nah, yang melakukan tender itu kan nanti kan Pokja gitu kan, Pokja pemilihan. Nah, misalnya di Kementerian Keuangan itu belum ada Pokja. Jadi tidak ada Pokja, belum dibentuk Pokja gitu kan. Maka kita bisa meminta kementerian lain untuk apa? Untuk melakukan proses pemilihan tadi. Nah, ketika kementerian lain itu melakukan pekerjaan kita, maka itulah yang disebut sebagai agen pengadaan gitu kan. Agen pengadaan yang UKBBJ. Nah, selain agen pengadaan itu UKBBJ, agen pengadaan juga bisa pelaku usaha gitu kan. Pelaku usaha kan berarti kan ya badan-badan usaha yang kemudian mereka bisa menjadi agen pengadaan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan BPJ. Jadi mau sebagian kecil pekerjaan BPJ atau seluruhnya pekerjaan BPJ itu bisa diserahkan kepada UKBPJ atau pelaku usaha. Jadi UKBPJ itu adalah unit kerja pengadaan barang jasa. Nah, itu agen pengadaan. Ya, jadi agen pengadaan itu ini best practice yang diambil dari di luar negeri ya. Jadi di luar negeri itu kan satgas pemerintah itu ibaratnya tidak direcoki dengan dengan pengadaan gitu ya. Sehingga kemudian ketika butuh barang jasa ya udah ada pelaku orang lain lah gitu ya, orang lain yang kemudian mereka mengadakan barang jasa kemudian diberikan pada kita. Nah, kalau kita kan enggak, kita butuh barang jasa berarti ya pemerintah sendiri yang kemudian melakukan perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan sampai dengan serah terima gitu kan. Jadi itu agen pengadaan. Jadi agen pengadaan itu bisa UKBBJ, jadi unit kerja pengadaan barang jasa gitu kan. Jadi UKBBJ di kementerian lain ya, UKBBJ atau pelaku usaha. Nah, di sini kan terus apa tugasnya? Apa tugasnya agen pengadaan? Ya, tugas agen pengadaan itu adalah mutatis mutandis dengan tugas Pokja pemilihan dan atau PPK. Jadi maksudnya ya tugasnya ngapain? Tugasnya sama seperti tugasnya Pokja atau PPK. Tergantung nanti kesepakatan yang dibuat. Apa kemudian dia melakukan tugas Pokja pemilihan, ataukah dia melakukan tugas PPK, atau semuanya bahkan. Itu namanya agen pengadaan. Ini adalah syarat penggunaan kita bisa menggunakan agen pengadaan gitu kan. Yang pertama, satker tidak didesain untuk pengadaan barang jasa. Jadi satker itu memang satker yang ahli pengadaan itu nggak ada atau kurang karena memang tidak didesain untuk pengadaan. Berikutnya, aspek struktur dan anggaran kementerian lembaga daerah kecil. Jadi struktur anggaran itu kecil sehingga nggak efektif kalau kemudian dia membentuk UKBBJ tadi ya, membentuk UKBBJ untuk barang jasa. Dia lebih mending dia meminta UKBBJ lain gitu kan untuk melakukan proses BBJ gitu kan, lebih efisien. Jadi aspek struktur anggaran daerahnya kecil sehingga kalau kemudian dipaksakan untuk membentuk UKBBJ maka nanti tidak efisien gitu kan. Kementerian lembaga yang baru dibentuk. Nah, jadi kan baru dibentuk nih. Kalau baru dibentuk kan berarti belum ada UKBBJ-nya kan. Beban SDM UKBBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja. Jadi maksudnya gini, di sebuah kementerian itu kan ada UKBBJ.
Tapi kemudian misalnya load-nya itu banyak sekali, load untuk pengadaan paket itu besar sekali, sehingga kemudian mereka tidak sudah load-nya udah terlalu tinggi lah gitu kan, maka kemudian bisalah kemudian menggunakan agen pengadaan tadi, apakah kemudian minta dari kementerian lain gitu kan, atau pelaku usaha tadi ya. Kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh KBBJ yang tersedia. Jadi bisa jadi kan kompetensi untuk melakukan proses pengadaan itu tidak ada di KBBJ dan kebetulan ada di KBBJ lain, sehingga kemudian kita bisa menggunakan OKBJ tersebut. Apabila diserahkan kepada agen pengadaan akan memberikan nilai tambah dibanding dilakukan OKBJ. Jadi ini kalau pengadaan itu diberikan pada agen pengadaan, maka akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar atau daripada kemudian dilakukan sendiri oleh Pokja gitu kan. Kalau dilakukan oleh orang lain mungkin lebih efisien dan sebagainya, maka kemudian bisa diserahkan kepada KBBJ. Meminimalisir resiko hambatan kegagalan penyelesaian pekerjaan. Jadi meminimalisir resiko ya ketika pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau kemudian pekerjaan sudah dari awal kemudian ternyata nggak cocok, kemudian kan diadendum atau diubah dan kemudian setelah diubah kemudian ternyata lebih bagus kemudian dilakukan oleh agen pengadaan, maka kemudian ya lebih efisien gitu kan, maka ya udah dikasihkan kepada agen pengadaan. Itu syarat. Jadi syarat-syarat ya kemudian kita bisa menggunakan agen pengadaan dalam pengadaan barang jasa di kementerian kita. Lingkup kewenangan agen pengadaan itu apa? Kewenangannya adalah melakukan proses pemilihan baik sebagian atau keseluruhan. Proses pemilihan itu apa? Ya proses pemilihan itu dari pengumuman tender gitu ya. Dari membuat dokumen pemilihan dulu gitu kan. Jadi membuat dokumen pemilihan dulu sampai dengan nanti memilih penyedianya. Jadi lingkup kewenangannya adalah ya bisa melaksanakan proses pemilihan penyedia, dan kemudian agen pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari pelaksanaan proses pemilihan penyedia yang dilaksanakannya. Nah, jadi kalau misalnya di kemudian hari gitu kan ada permasalahan gitu ya, permasalahan terkait dengan proses tendernya misalnya, maka agen pengadaan itu nggak bisa lepas gitu. Mereka juga tetap berkewajiban untuk menyelesaikan gitu kan. Oke, berikutnya kita bahas PJPHP, pejabat penerima atau pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, PJPHP atau PPHP, panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, jadi sebenarnya PJPHP atau PPHP itu sama gitu kan, tugasnya sama. Ngapain tugasnya? Ya dia memilih penyedia gitu kan. Dari sekian banyak pelaku usaha kemudian dipilihlah yang nanti mereka itulah yang kemudian kita akan ikut kontrak gitu kan. Jadi itu PJPHP. Jadi PJPHP, PPHP itu dia pejabat pemeriksa pekerjaan. Jadi kalau misalnya nanti ada ada barang yang diserah terimakan, maka diperiksa gitu. Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Jadi PJPHP atau PPHP gitu. PJPHP adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang ditetapkan oleh PHKPA yang bertugas memeriksa administrasi. Nah, jadi tugasnya dia itu adalah memeriksa administrasi, bukan memeriksa fisik. Maksudnya memeriksa administrasi itu apa? Maksudnya memeriksa administrasi itu adalah memeriksa dokumentasi gitu kan, formal dokumennya. Dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Jadi semua dokumennya itu kira-kira benar nggak? Jadi ibaratnya kalau PJPHP itu ibaratnya ini internal audit dulu gitu kan. Jadi sebelum diaudit oleh pemeriksa, maka kemudian sudah diperiksa terlebih dahulu oleh PJPHP atau PPHP itu. Jadi kira-kira ada dokumennya kurang nggak? Kira-kira ada dokumen kontraknya nggak? Kira-kira ada dokumen speknya nggak? Nah, itu diperiksa dulu itu. Nah, jadi ini fungsinya PJPHP itu filter di awal nih. Dan sampai nanti ketika ketemunya itu ketika diperiksa oleh pemeriksa di luar gitu kan. Itu PJPHP. Jadi dia memeriksa administrasi hasil pekerjaan. Jadi prosesnya gini, prosesnya PJPHP itu gini.
Jadi kan dari penyedia, nanti penyedia kan menyerahkan barang atau jasa kepada PPK. Nanti kemudian PPK akan membuat BAST ketika diperiksa benar gitu ya, membuat berita acara serah terima. Nanti berikutnya ketika tadi kan berarti barang jasa berpindah pada PPK tadi kan, diserahkan pada PPK. Nanti kemudian PPK menyerahkan kepada KPA. Nah, ketika barang itu diserahkan pada KPA, maka kemudian KPA bisa meminta PJPHP untuk memeriksa. PJPHP, coba kamu periksa nih dokumentasi formal administrasinya atas pengadaan barang ini dari identifikasi sampai dengan serah terima gitu kan, diperiksa. Kalau misalnya ada yang salah nanti ya berarti diingatkan ya PPK-nya untuk memperbaiki. Jadi meriksa administrasi. Nah, ruang lingkupnya PJPHP adalah untuk nilai. Kalau untuk barang konstruksi jasa lain adalah sampai dengan 200, tapi kalau untuk konsultan paling banyak 100 juta. Jadi kalau range tugasnya PJPHP itu adalah yang untuk nilai di bawah 200 untuk barang jasa yang konstruksi dan di bawah 100 untuk jasa konsultan. Nah, kalau di atas itu siapa? Kalau di atas nilai itu maka yang melakukan adalah PPHP, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Nah, jadi nanti ini kalau namanya panitia berarti kan tim kan? Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan. Jadi sama lingkupnya adalah administrasi. Cuman yang membedakan adalah di aspek nilainya saja. Kalau PPHP berarti paling sedikit di atas 200. Kalau konsultan berarti paling sedikit di atas 100. Nah itu ya, kalau PJPHP kan tadi di bawah itu ya. Kalau PPHP di atas 200 dan 100. Nah, berikutnya kita ke penyelenggara swaklola. Penyelenggara swaklola itu siapa? Penyelenggara swaklola itu ya tadi ya, tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Itu ada penyelenggara swaklola. Nah, apa tugasnya? Ya, namanya tim persiapan itu kan berarti kan dia melakukan pekerjaan atau tugas di awal kan. Namanya persiapan berarti kan di awal kan. Maka rincian tugasnya kan kalian lihat kan. Rincian tugasnya adalah pekerjaan-pekerjaan dilakukan di awal, menyusun sasaran, membuat rencana kegiatan, membuat jadwal, membuat rencana biaya, itu kan pekerjaan-pekerjaan di awal. Nah, maka tim persiapan itu ya tugasnya adalah di awal ya, di awal proses swaklola ya, menyusun sasaran, rencana dan sebagainya. Nanti kemudian selain tim persiapan juga ada namanya tim pelaksana. Kalau tim pelaksana ini berarti dia melaksanakan pekerjaan swaklola yang sudah direncanakan oleh tim persiapan gitu kan. Apa tugas dia? Ya melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan. Kemudian berikutnya adalah tim pengawas. Kalau tim pengawas itu apa? Kalau tim pengawas itu berarti dia mengawasi proses gitu kan, mengawasi proses dari bagaimana persiapan swaklola sampai dengan serah terima swaklola gitu kan. Jadi tugasnya tim pengawas yang meriksa gitu kan. Baik fisik maupun administrasi gitu ya. Jadi meriksa fisiknya, benar nggak fisiknya gitu. Kemudian administrasinya gimana, cocok nggak? Gitu. Itu tim pengawas. Nah, terakhir penyedia. Nah, penyedia. Jadi pelaku usaha yang terakhir adalah penyedia. Jadi kita mengenal ada pelaku, ada penyedia nih. Nanti bedanya apa? Kalau pelaku usaha itu adalah setiap perorangan atau badan usaha. Jadi bisa perorangan, bisa badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jadi ibaratnya pelaku usaha itu ya itu ya PT, CV yang ada di sekitar kita di seluruh Indonesia gitu ya. Itu berarti pelaku usaha. Nah, kemudian kita juga mengenal ada penyedia. Nah, bedanya apa antara pelaku usaha dan penyedia? Kalau pelaku usaha itu kan seluruh PT CV gitu kan. Kalau penyedia itu berarti PT CV itu yang kemudian kita ikat kontrak gitu ya. Jadi artinya kalau penyedia itu berarti sudah diikat kontrak dengan PPK gitu ya. Jadi berarti kan dipilih dari pelaku usaha. Jadi penyedia itu adalah bagian kecil dari pelaku usaha.
Nah, berikutnya penyedia. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan. Ya, jadi namanya penyedia ya mereka harus ketika mereka itu ingin menawarkan barang ke kita, maka mereka harus memenuhi kualifikasi gitu kan. Jadi penyedia wajib memenuhi kualifikasi. Kualifikasi itu berarti gini, berarti apakah badan usahanya dia, jadi berarti badan usahanya itu apakah badan usaha yang baik gitu kan. Maka kemudian dikualifikasi berarti gitu ya. Kualifikasi. Jangan sampai nanti kemudian ternyata setelah di tender ternyata mereka track recordnya jelek gitu. Jadi makanya kemudian ya mereka wajib menikualifikasi. Nanti kemudian kita dibuktikan gitu. Dibuktikan oleh siapa? Oleh pokja pemilihan. Nah, ini buktikan bahwa memang mereka punya kualifikasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita minta gitu kan. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi dengan barang jasa yang diadakan. Jadi dengan kalau misalnya konstruksi ya berarti mereka harus punya kualifikasi untuk konstruksi gitu kan. Mereka punya izin usaha jasa konstruksi. Nah, kalau barang ya berarti mereka memenuhi kualifikasi untuk pengadaan barang gitu kan. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya ini tugas dari penyedia. Jadi penyedia itu mempunyai tugas tanggung jawab pelaksana kontrak. Jadi pelaksana kontrak itu ya selain PPK juga tanggung jawab dari penyedia. Karena kan yang berkontrak kan penyedia dan PPK. Jadi sama-sama bertanggung jawab. Kualitas barang. Nah, kemudian penyedia itu bertanggung jawab terhadap kualitas. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada pemeriksaan dari BPK gitu kan. Ada BPK pemeriksaan. Kemudian dia mengatakan, wah ini ada kelebihan volume. Harus dikembalikan. Maka kemudian ya dia bertanggung jawab. Atau ini ternyata besi yang dipakai itu tidak sesuai dengan yang ditentukan spek awalnya. Kualitasnya berarti nggak sesuai. Ya maka kemudian ketika itu kesalahan dari penyedia gitu kan. Penyedia salah. Karena berarti dia tidak bertanggung jawab gitu kan. Kemudian ketepatan perhitungan jumlah volume. Jadi ketika misalnya kan ketika akan dilakukan pembayaran itu kan dihitung. Ini volumenya kira-kira berapa nih? Karena nanti pembayaran itu bergantung kepada berapa volume yang diselesaikan. Nah, jadi kalau misalnya ada manipulasi data jumlah volume ya berarti nanti tanggung jawab penyedia. Ketepatan waktu penyerahan. Jadi kapan harus diserahkan gitu ya. Itu juga menjadi tanggung jawab dari penyedia. Kemudian kalau misalnya udah telat gitu ya, harusnya diserahkan tanggal sekian tapi ternyata telat. Berarti tanggung jawab dia sehingga kemudian kita denda gitu kan, Dan mereka nggak bisa protes. Mereka bertanggung jawab gitu kan. Kemudian ketepatan tempat penyerahan. Jadi ya kita menentukan itu harus di mana gitu kan. Apakah di ruangan A, di ruangan B, atau terpasang di ruangan A atau ruangan B. Jadi terpasang atau tidak terpasang itu menjadi penting. Ketepatan tempat penyerahan itu menjadi tanggung jawab dari penyedia. Nah, selesai. Oke. Jadi itu adik-adik sekalian ya, itu adalah materi kita terkait dengan pelaku pengadaan. Jadi siapa saja yang dia melakukan proses PBJ lah ibaratnya gitu ya. Proses PBJ itu apa ya? Proses PBJ itu dari identifikasi ya sampai dengan serah terima. Nah, itu siapa yang melakukan di dalam proses itu? Ada banyak sekali tadi ya. Ada pengguna anggaran, sampai tadi terakhir adalah penyedia. Oke, mungkin materi saya sampai di sini. Kalau ada yang mau didiskus gitu ya, ada yang belum jelas, dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau belum jelas penjelasannya tadi. Ada nggak? Masih monitor semuanya? Atau udah pada tertidur pulas di sana? Masih, Pak. Masih, Pak. Memantau, Pak. Masih, Pak. Jangan sampai kalian udah tidur ternyata. Oke, jadi itu tadi ada yang belum atau ada yang penjelasan ada yang tidak bisa kalian cerna nggak gitu kan? Kalau ada yang belum jelas maka ya tanyakan gitu kan. Jangan nanyanya pas UTS ya. Kalau UTS saatnya untuk jawab pertanyaan saya. Nah, kalau sekarang berarti
kalian bisa bertanya ke saya gitu kan. Kalau pas UTS berarti saya yang tanya kepada kalian. Pak, izin bertanya Pak. Oh iya, ya, Sinta ya. Gimana Sinta? Cynthia Pak. Oh Cynthia. Cynthia ya, oh ya Cynthia, oh ya Cynthia. Iya Pak. Izin bertanya Pak, yang untuk Pokja sama pejabat pengadaan itu kenapa dipisahkannya berdasarkan nominal ya Pak? Oke. Jadi gini, padahal kan secara keseluruhan itu tusinya sama Pak. Iya betul. Ya, jadi memang PP pejabat pengadaan atau Pokja itu sama, tugasnya sama. Tapi kenapa kemudian kok dipisahkan gitu kan, tugasnya kenapa dipisahkan? Dan kenapa dipisahkan pada aspek angka gitu kan? Nah, jadi kan kalau namanya pejabat itu kan cuma satu. Jadi di setiap satker itu pejabat pengadaan ya satu orang gitu ya, satu orang yang melakukan proses pengadaan langsung ya, satu orang. Nah, kalau satu orang itu berarti kan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana lah gitu ya, yang kecil gitu kan. Kalau ini pekerjaan itu nilainya gede gitu kan, nilainya gede, maka nggak cukup hanya pejabat pengadaan, harus Pokja. Kalau Pokja tadi kan minimal 3 tadi kan, jadi minimal ada 3 orang gitu kan. Nah, jadi kalau untuk yang nilainya gede, maka kemudian ya Pokja lah melakukan, kan 3 orang gitu kan. Jadi artinya dari sisi tanggung jawab nanti dia bertiga gitu kan. Tapi kalau pejabat pengadaan kan cuma satu. Nah, maka kemudian dikasihlah yang kecil-kecil gitu kan. Kenapa nggak semua saja dilakukan oleh Pokja kalau setiap pengadaan? Ini karena kalau semuanya ke Pokja, maka akan nggak efektif, nggak bisa cepat gitu kan. Pokja itu kan terbatas kan orangnya kan. Pada satker itu kan beribu-ribu gitu kan, ribu-ribu kan. Nah, setiap satker pasti punya Pokja. Setiap satker pasti punya Pokja. Tapi kalau setiap satker punya pejabat pengadaan, maaf. Setiap satker pasti punya pejabat pengadaan. Tapi kalau Pokja itu kan kalau di kita di eselon 1 kan. Eselon 1 itu ada Pokja. Nah, berarti ini apa ini? Ini melayani seluruh satker di lingkup. Berarti kan kalau kemudian semuanya ke Pokja gitu kan, wah itu kan ribet kan. Nanti akan lama proses itu. Nah, kemudian kalau nilainya kecil, ya ini cukuplah pejabat pengadaan yang ada di satker. Tapi begitu nilainya gede, maka dilemparlah ke Pokja. Pokja tadi kan di eselon 1 ya, di eselon 1. Jadi nggak di satker. Nah itu, jadi kenapa kemudian ada walaupun sama, kenapa harus dibedakan gitu ya? Kenapa nilai kalau kecil oleh PP, kalau gede oleh Pokja? Tadi kan dari level tanggung jawab kan. Nah sebenarnya itu gini, sebenarnya itu harapannya itu kalau Pokja itu kan independen. Kenapa? Karena dia di luar satker kan. Dia di luar satker gitu ya. Jadi misalnya gini, si satker stan lah misalnya, stan ya. Stan misalnya ingin melakukan pengadaan atau membangun gedung misalnya. Stan mau membangun gedung kan. Membangun gedung. Nah, maka kemudian ya biar independen gitu ya, biar independen, maka kemudian yang melakukan proses pemilihan adalah orang luar gitu kan, bukan orang di stan gitu, tapi orang luar. Maka kemudian menggunakan Pokja pemilihan yang ada di eselon 1 di sekretariat badan. Nah jadi itu, jadi kalau ditanya kenapa, maka yang pertama tadi ya, yang pertama adalah terkait dengan tanggung jawab. Jadi kalau namanya pejabat pengadaan itu karena satu orang maka tanggung jawabnya kecil, jadi di bawah 200, di bawah 100. Kalau yang gede di atas 100 dan 200 maka tanggung jawabnya kepada Pokja. Karena Pokja itu kan minimal 3 gitu kan. Sehingga secara kolektif kan pasti lebih hasilnya lebih bagus lah gitu. Karena ini kolektif dan ini satu orang. Nah, itu alasan yang pertama. Ya, alasan yang kedua, ketika kemudian nilai besar itu kemudian di Pokja, biar apa? Biar independen gitu kan. Karena Pokja itu kan posisinya di luar satker. Jadi kalau stan butuh pengadaan yang nilainya gede, maka yang melakukan bukan stan yang memilih penyedianya, tapi adalah Pokja pemilihan. Sehingga tidak ada intervensi gitu kan. Lebih independen. Nah itu ya seperti ya Cynthia ya. Jadi alasannya itu dari sisi nilai dan juga dari sisi independensi tadi. Gitu Cynthia, jawaban saya. Oh, ya. Baik Pak.
Sudah jelas Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Oke, ada yang belum jelas nggak dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi? Saya Pak. Oh iya, gimana? Ini Asim ini ya? Di bagian Pokja itu, Pokja, iya Pak. Tadi internet saya kurang stabil Pak, pas di slide Pokja itu Pak. Terus pertanyaannya itu Pak, apa penambahan kok harus berjumlah gasal itu kenapa Pak? Oh ya, jadi Pokja itu kan harus berjumlah gasal gitu kan. Jadi kenapa gitu kan? Jadi gini, Pokja itu kan nanti mereka harus menghasilkan sebuah keputusan kan. Keputusan untuk memilih penyedia mana yang sesuai gitu kan. Nah, untuk memilih itu kan nanti kan namanya Pokja itu kan kalau apa pasti kan mempunyai pemikiran berbeda-beda. Kan ini 3 orang ya. 3 orang pikiran pasti berbeda-beda kan. Mungkin si A dia ingin dia menilai memberikan nilai ini sekian, si B memberikan nilai sekian gitu kan, dan si C sekian, berbeda. Nah berarti nanti kan harus tetap harus ada keputusan kan, sehingga nanti kalau misalnya harus voting gitu kan, maka kalau kemudian jumlahnya itu genap kan nanti nggak bisa diputuskan kan, kalau misalnya genap 2 orang gitu kan, 1-1 berarti imbang dong gitu kan. Tapi kalau misalnya 3 orang 1 sama 2, nah berarti kan ada keputusan gitu kan. Jadi kenapa harus gasal? Jadi nanti karena kalau misalnya harus voting gitu kan, maka nanti ada hasil akhirnya ya. Kalau genap kan nggak bisa, nanti bisa imbang, nanti nggak selesai nanti imbang lagi nggak selesai nanti pekerjaannya kan. Maka kemudian dipilih gasal. Jadi itu apa namanya latar belakangnya ya. Sim ya. Gitu ya. Baik Pak. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Masih ada yang belum jelas? Oke, sudah jelas semuanya? Ya nggak apa-apa, kalau sudah jelas berarti penjelasan saya sudah cukup clear bagi kalian. Jadi jangan sampai penjelasannya nggak clear kepada kalian gitu kan. Jadi kalau nggak clear maka konfirmasikan di sini gitu kan. Jangan konfirmasikan ketika UTS atau ketika kuis gitu kan. Kalau kuis itu menjawab pertanyaan dari saya. Kalau di sini berarti kalian bisa bertanya ke saya gitu kan. Oke, kalau misalnya sudah clear ya oke. Kalau misalnya sudah cukup bagi kalian, berarti saya anggap sudah bisa diterima dengan baik penjelasan saya gitu. Oke, gimana? Udah cukup ya? Cukup? Pak, izin Pak. Oh iya, Sari. Kenapa Sari? Ini Pak, berkaitan dengan yang jawaban Bapak terkait pertanyaan Cynthia tadi, yang Pokja pemilihan kan Bapak contohkan tadi bahwa ada bahwa Pokja pemilihan ini di luar satker PKN STAN contohnya Pak. Nah, berarti di sini yang saya mau pastikan bahwa semua pelaku pengadaan ini tidak bisa dibilang ada di satker tersebut semua gitu Pak, pelaku pengadaannya, yang kayak pejabat pengadaan, Pokja pemilihan gitu. Oh iya betul. Jadi ada yang tidak di satker tersebut seperti Pokja gitu kan. Nah, jadi gini, ceritanya gini, saya ceritakan dulu ya. Dulu sebelum Perpres 54 ya, dulu semuanya itu di satker. Jadi misalnya STAN gitu ya, tapi sebelum 2010 ya berarti ya. Sebelum 2010 itu misalnya STAN mau ada pembangunan gedung gitu kan, bangun gedung. Nah untuk bangun gedung itu kan berarti kan harus nyari penyedia mana yang pas gitu kan. Kan nanti kan dulu namanya lelang gitu ya, dilelang gitu kan.
Nah, untuk melakukan proses lelang itu berarti ada orang-orang yang kemudian melakukan proses lelang itu. Nah, kemudian orang-orang itu kemudian ini diambil lah orang di stand itu. Jadi misalnya stand ngambil dari dosen diambil, kemudian dari TU diambil, kemudian dikumpulkan. Inilah yang kemudian menjadi panitia pengadaan kalau zaman dulu. Panitia pengadaan. Kemudian nanti kalau ada pengadaan lagi, bentuk lagi. Sehingga terjadi apa? Yang terjadi ya pengadaan itu hanya tugas sampingan saja gitu kan. Hanya tugas sampingan. Artinya dia punya, kalau dosen berarti dia punya pekerjaan dosen, tapi kemudian karena ditunjuk ya akhirnya dia menjadi panitia juga, sehingga tidak bisa fokus itu kan, nggak bisa fokus kerjanya. Itu dulu sebelum Perpres 54 ya, sebelum 2010 seperti itu case-nya. Nah, kemudian di Perpres 54 dulu Pak Wapres zaman dulu ya Pak Yusuf Kalla gitu kan, Pak Yusuf Kalla zaman dulu itu kan. Kemudian kan ini kalau kayak gini terus nanti kompetensi itu nggak bisa ini nggak bisa menumpuk. Berarti ini kalau orang itu fokus ke satu pekerjaan, maka lama-lama kan dia kan akan semakin mahir gitu kan, semakin mahir. Nah, kemudian Pak Wapres itu kemudian minta agar ini dibentuklah unit khusus gitu kan, unit khusus Pokja pemilihan. Dan unit khusus itu juga menjaga independensi ya. Kalau kemudian panitia itu ada di dalam satker, maka kan bisa diintervensi kan. Kalau misalnya KPA-nya nggak baik gitu kan, maka KPA-nya bisa mengintervensi kan, mengintervensi Pokja itu, mengintervensi panitia tadi. Udah deh, ini menangkan yang ini aja deh. Ini kebetulan saya kenal gitu kan, bisa-bisa aja kan. Jadi bisa-bisa aja seperti itu. Tapi nah kemudian ya kalau kemudian ini dibuat di luar nih, Pokja pemilihan itu adanya di luar atau dibentuk khusus, unit khusus dibentuk. Maka jadi yang pertama kan independensinya kan, independensinya bisa dijaga. Yang kedua dari sisi kompetensi nanti dia akan semakin mahir. Kalau semakin banyak dia melakukan proses pengadaan maka semakin mahir dia. Karena kan tugasnya kan pengadaan terus kan. Sehingga dari sisi kompetensi akan semakin kompeten dia. Nah, jadi itu latar belakangnya. Dulu sebelum 2010 itu masih comot sini gitu kan. Nah, kemudian di 2010 sejak Perpres 54 ya, kemudian ada unit khusus Pokja pemilihan atau dulu namanya ULP. Unit Layanan Pengadaan. Nah, kemudian di Perpres 16, nah kemudian ULP itu kemudian diganti menjadi UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa, yang kemudian di dalamnya itu ada Pokja pemilihan. Jadi struktur UKPBJ itu ada, jadi UKPBJ itu di dalamnya itu ada Pokja pemilihan, ada LPSC gitu kan. LPSC itu yang menyediakan ibaratnya pendukung gitu. LPSC itu menyediakan sistem dan sebagainya. Tapi kemudian yang melakukan proses itu adalah Pokja pemilihan. Jadi betul, jadi Sari. Jadi ada beberapa yang di luar. Jadi tidak semuanya di satker tersebut. Jadi ya tadi independensinya bisa dijaga dan juga untuk ya secara kompetensi akan semakin kompeten ya ketika difokuskan pada satu unit gitu ya. Itu mungkin Sari jawaban saya. Iya Pak. Terus Pak, misal Pokja pemilihan ini kelompoknya tetap untuk setiap pengadaan yang diadakan satker tersebut atau akan dibentuk kelompok lagi setiap ada pengadaan gitu Pak? Jadi gini, Pokja itu orangnya banyak. Jadi nanti ada rekrutmen ya. Rekrutmen siapa yang menjadi Pokja. Misalnya ada 30 orang gitu ya misalnya. 30 orang di Pokja. Nanti kemudian berarti dia 30 orang itu kemudian dia menjadi atau dia berada di bawah UKPBJ tadi ya. Secara struktural dia di bawah UKPBJ. Nah, kemudian nanti ketika ada pengadaan, ketika ada stand mau pengadaan. Maka kemudian nanti tergantung pada kepala UKPBJ-nya untuk memberikan ini paket ini siapa yang memproses. Apakah si A, si B, si C gitu kan? Nanti dari 30 orang itu nanti kemudian dikelompokkan menjadi Pokja A, Pokja B, Pokja C, Pokja D dan sebagainya. Itu tugasnya, itu kewenangan di kepala UKPBJ untuk membentuk Pokja atau dari orang-orang individu tadi kemudian digabung menjadi Pokja A, B, C. Nah, kemudian ketika nanti ada
ada permintaan stan gitu ya. Saya punya paket pengadaan gedung nih, tolong dong dicariin penyedianya. Maka nanti kan stan akan berkirim surat pada UKBPJ. Nanti kepala UKBPJ akan menentukan ini kepada siapa nih, apakah Pokja A, Pokja B atau Pokja C. Nanti tergantung kepala UKBPJ ya. Nanti kemudian kepala UKBPJ juga bisa merolling gitu kan, merolling. Ini dulu di Pokja A, sekarang di Pokja B C. Kemudian nanti di Pokja D dan sebagainya, itu kewenangannya di kepala UKBPJ gitu kan. Jadi bisa berganti-gantian, tidak sama gitu kan. Itu kewenangan dari kepala UKBPJ. Itu sehari mungkin jawaban saya. Baik Pak, paham Pak. Sudah jelas ya? Iya. Oke, baik. Ada lagi nggak? Ada yang lain yang belum jelas nggak? Maaf Pak. Ya, oke. Izin menyambung pertanyaan Sari Pak. Sekalian biar jelas, itu UKBPJ itu kan tadi di luar Sapira Pak. Itu adanya di tiap apa ya Pak? Oke, jadi UKBPJ itu jadi masih nanti macam-macam ya. Kalau di Kemenkeu itu staf eselon 1 ada. Jadi maaf. UKBPJ itu di kementerian. Jadi kementerian itu ada UKBPJ. Tapi kemudian Pokjanya gitu kan. Pokja itu bisa di staf eselon 1 nanti punya. Jadi nanti di BPK nanti ada Pokja sendiri, ada orang-orang di Pokja itu. Nanti di pajak juga ada sendiri. Nanti bisa di rolling. Jadi artinya individu itu dulu ada dari BPK yang kemudian direkrut dan lulus gitu ya. Ada dari pajak kemudian yang direkrut dan lulus gitu kan. Ada dari bea cukai yang direkrut dan lulus gitu ya. Nah, itu kemudian bernaung di bawah UKBPJ, yang UKBPJ itu setiap kementerian lembaga. Jadi makanya Perpres 16 itu kan mengamanahkan setiap kementerian lembaga untuk membentuk UKBPJ, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa. Jadi itu adanya di kementerian lembaga. Jadi kalau kita di Lapangan Banteng tuh, di Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng. Di Setjen, di bawah Setjen. Gitu Riki. Baik, terima kasih Pak. Oke, adik sekalian, apakah masih ada yang belum jelas? Pak, izin bertanya Pak. Iya, oke. Mawar. Jadi Pak, apabila setelah dilakukan pemeriksaan terus ditemukan adanya indikasi penyalahan aturan atau ketidaksesuaian dengan kontrak yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan PBJ, lalu yang bertanggung jawab atas hal tersebut siapa ya Pak? Terima kasih Pak. Oke Mawar, jadi ini ada penyimpangan di kontraknya ya, Mawar ya? Iya Pak, benar. Jadi ini PPK dengan penyedia berkontrak gitu kan, berkontrak. Kontrak itu berarti kesepakatan ya. Jadi mereka bersepakat untuk melakukan satu perikatan yang kemudian perikatan itu diaturlah dalam butir-butir kontraknya, perjanjiannya. Nah kemudian ini misalnya tidak sesuai gitu kan, jadi tidak sesuai. Jadi misalnya ada one prestasi lah ibaratnya gitu, one prestasi. Nah nanti bagaimana? Jadi kalau one prestasi itu berarti kan bisa oleh PPK, bisa juga oleh penyedia. Jadi bisa yang melakukan one prestasi adalah penyedia, bisa yang melakukan one prestasi adalah PPK. Nanti kemudian kalau terjadi one prestasi gimana gitu kan? Ya nanti kalau ketika terjadi one prestasi maka ya kembali ke butir kontraknya, nanti bisa diselesaikan melalui, karena kalau di kontrak itu nanti ada pasal, kalau ada selisih antara dua belah pihak, maka bagaimana penyelesaiannya? Nanti di kontrak itu sudah disebutkan. Kalau di PBJ itu ada 3 pilihan untuk menyelesaikan perselisihan itu. Bisa melalui pengadilan, kemudian bisa melalui arbitrase, lembaga Badan Arbitrase Nasional atau BANI ya. Dan juga melalui LPSK. LPSK itu lembaga penyelesaian sengketa kontrak. Nah, jadi kalau ada perselisihan gimana? Maka ya ini diselesaikan melalui tiga mekanisme ini. Apakah ke pengadilan ataukah ke arbitrase atau ke LPSK. Nah, itu kemudian butir penyelesaian kemana itu dituangkan dalam kontrak. Jadi dilihat nanti. Jadi kalau misalnya ada perselisihan nanti dilihat.
Jadi perselisihan itu nanti apa gitu kan, nanti kemudian ketika ada perselisihan maka penyelesaiannya di LPSK, di BANI atau di pengadilan. Gitu Pak Mar ya, maksud dari pertanyaan seperti itu bukan? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau di kontrak itu udah dibuat pasal-pasalnya. Izin bertanya Pak. Ya, gimana Putri? Mohon maaf Pak, sebelumnya bila kalau sudah dijelaskan tadi sebelumnya kan di tugas PA dan tugas PPK ada menetapkan tim atau tenaga ahli Pak. Itu tuh ada pihak lain nggak sih yang menyatukan daftar-daftar siapa aja yang bisa jadi tenaga ahli gitu Pak? Kan PPK dan PA tinggal menetapkannya gitu Pak. Lalu yang tugas PPK yang menetapkan tim pendukung itu, tim pendukung maksudnya apa ya Pak? Makasih Pak. Oke, jadi gini. Jadi tenaga ahli ya. Tenaga ahli itu kan dia dibentuk gitu ya. Dibentuk ketika ada sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas yang kemudian aktivitas atau pekerjaan itu tidak dikuasai oleh internal satker ya. Apakah dia dikuasai oleh PPK atau dia dikuasai oleh PP atau Pokja gitu kan. Sehingga ketika kemudian ada satu hal yang tidak dikuasai, maka kemudian dia harus mencari orang lain gitu kan, mencari orang lain untuk membantu dia. Nah kemudian ya siapa yang mencari gitu ya, mencari ya internal satker itu ya, bisa PPK bisa mencari. Jadi PPK misalnya ada channel gitu ya, orang yang kompeten gitu ya, kompeten yang nanti kemudian ya tentunya di ini dulu ya, berarti diseleksi dulu gitu kan, seleksi kemudian ketika kemudian mereka udah pas maka mereka kemudian diangkat lah menjadi tim ahli gitu ya. Contohnya misalnya kita ada pembangunan gedung gitu ya. Kemudian untuk memeriksa apakah gedung itu baik atau enggak gitu, ketika sudah dibangun gitu ya, atau dalam proses pembangunan, kira-kira prosesnya benar atau enggak, mungkin PPK tidak punya kompetensi kan, atau kompetensi untuk memeriksa kelayakan sebuah gedung gitu kan, nggak punya kompetensi karena kan itu kan berarti harus teknik sipil kan nggak semua PPK itu teknik sipil gitu kan, ada PPK yang latar belakangnya dari ekonomi gitu kan, lulusan STAN dan sebagainya banyak gitu kan, sehingga kalau masalah konstruksi nggak paham. Nah makanya kemudian biar kemudian pas gitu kan, nah kemudian dia akan mengangkat tim teknis, tim ahli gitu kan. Nah kemudian dia menggunakan dari PU gitu kan, kalau PU kan banyak tenaga ahli konstruksi kan, nah kemudian diangkatlah orang-orang PU sebagai tim teknisnya gitu, tim teknis untuk membantu PPK baik ketika memeriksa pekerjaan atau ketika membuat spesifikasi gitu. Jadi tim-tim ini dibentuk ketika ada sebuah pekerjaan yang memang tidak dikuasai oleh internal satker gitu ya. Nah kemudian tadi tim pendukung, jadi sama sebenarnya, tim ahli tim pendukung sebenarnya sama. Jadi ibaratnya kalau tim pendukung itu lebih ke aspek administrasi ya, aspek administrasi. Kalau tim teknis, tim ahli kan dia lebih ke substansi ya. Kalau tim pendukung itu ke ranahnya administrasi. Contohnya kalau di pengadaan itu kan nanti yang melakukan yang berarti yang administrasinya untuk membuat dokumen itu kan berarti butuh tim pendukung kan, nggak mungkin kan PPK bekerja sendiri kan. PPK itu kan biasanya kan diambil dari pejabat gitu kan, jadi nggak mungkin kan dia melakukan sendiri, maka ada tim pendukung, dia bisa mengangkat tim pendukung gitu kan ya, untuk nanti mendokumentasikan, kemudian melakukan mendokumentasikan dokumen, kemudian survei pasar, dia harus jalan ke mencari harga gitu ya, mencari harga untuk membuat APS itu kan berarti harus survei kan nggak mungkin kan ke PPK sendiri kan. Nah itu jadi kalau tim pendukung itu lebih ke aspek administratifnya gitu. Kalau tim teknis, tim ahli lebih ke substantifnya gitu mungkin ya Putri ya. Berarti tim pendukung itu opsional Pak, tidak selalu ada atau gimana?
Oh iya, tim pendukung itu opsional. Tim teknis juga opsional. Bisa iya, bisa tidak, tergantung kebutuhan saja. Baik, Pak. Ya. Dan kalau kalau di Satker sih ya walaupun opsional tapi biasanya ada gitu kan, nggak mungkin PPK itu seperti contohnya misalnya untuk berarti untuk memverifikasi untuk menyocokkan dokumen itu kan nggak mungkin kan pejabat kan, pasti ada pendukungnya kan. Maka jadi walaupun opsional tapi ya biasanya tetap ada di setiap Satker itu tim pendukung itu, atau di satu namanya staf pengelola gitu ya, staf pengelola, dan itu ada honornya itu di standar biaya itu ada honornya, ada alokasi honornya. Gitu ya. Oke, ada yang lain lagi nggak? Saya Pak mau tanya. Ya, gimana Mas Viro? Jadi kan salah satu tugas PPK itu kan menilai kinerja penyedia. Nah, ada nggak Pak kayak standar baku penilaian kinerjanya kayak ditetapkan di PMK atau KMK? Atau penilaian ini tuh tergantung kementeriannya. Terus menyambung yang tadi jawabannya Bapak ke pertanyaannya Mawar. Nah kan beberapa hari itu Pak saya itu baca berita ada salah satu pemenang proyeknya PKN STAN itu yang bermasalah dalam pemalsuan dokumen. Nah di situ kan menyangkut tugasnya PPK. Nah kalaupun PPK itu nggak sengaja melakukan kesalahan atau lalai kayak gitu Pak, apa bisa dia tetap diseret ke pidana? Atau hanya cuma dapat tindakan sanksi administratif kayak gitu? Terima kasih Pak. Oke, ya. Jadi saya jawab yang kedua dulu ya, Jadi kalau misalnya PPK lalai gitu kan, atau jadi ada pemalsuan dokumen. Jadi gini, kesalahan itu kan bisa dari PPK, bisa dari penyedia gitu. Kalau misalnya penyedia dia melakukan pemalsuan dokumen gitu ya, berarti dia di awal sudah menyalahi fakta integritas. Karena kan ketika mereka akan mau ikut tender gitu ya, atau mau ikut pemilihan, itu mereka kan sudah ibaratnya sudah menyetujui fakta integritas gitu kan. Bahwa mereka tidak akan masukkan dokumen, apa yang dia isi itu benar semuanya gitu ya. Jadi ketika kemudian diketahui bahwa dia melakukan pemalsuan, maka dia yang pertama bisa digugurkan dari proses. Jadi kalau misalnya masih dalam proses pemilihan berarti digugurkan. Yang kedua dia di blacklist. Di blacklist itu berarti apa? Di blacklist itu berarti dia tidak bisa ikut di pengadaan pemerintah dari Sabang sampai Merauke. Jadi berarti dia nggak bisa ikut pengadaan yang dari APBN lah gitu kan, dari Sabang sampai Merauke. Karena ketika satu penyedia di blacklist oleh satu kementerian, maka blacklist itu akan dimunculkan di blacklist nasional, sehingga semua kementerian tidak bisa menggunakan dia. Itu blacklist. Yang kedua bisa sanksi pidana, yang berikutnya bisa sanksi pidana. Kok bisa ya? Karena dia masukkan dokumen kan. Kalau masukkan dokumen itu udah pidana itu. Sehingga kemudian bisa dituntut pidana pemalsuan dokumen. Nah, itu di penyedianya. Ya begitu juga PPK misalnya. Mungkin dia lalai gitu ya, lalai. Nah, nanti sanksi bagi PPK, Pokja dan sebagainya itu ada bisa sanksi administrasi. Kalau sanksi administrasi berarti apa ya? Sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian. Bisa teguran lisan, kemudian teguran berat, sampai dengan nanti penurunan pangkat. Itu sanksi yang diatur di Undang-Undang ASN. Atau kalau misalnya ada unsur pidana ya bisa dilakukan pidana gitu kan. Bisa ada yang memang sengaja gitu kan, ada melakukan pekerjaan yang korupsi dan sebagainya gitu kan, ya bisa-bisa aja dilakukan pidana kan. Kan sering kita baca ya PPK mana kemudian di penjara gitu karena korupsi dan sebagainya. Ya, itu bisa-bisa aja dimungkinkan itu sanksi tersebut. Jadi bisa sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian gitu, ada sanksi pidana bisa juga. Atau kalau misalnya nanti gini, pemerintah juga bisa, kalau misalnya gini, misalnya PPK digugat gitu ya, atau bukan cuma PPK deh, pelaku pengadaan pemerintah gitu ya digugat. Apakah pejabat pengadaan atau Pokja atau PPK digugat oleh penyedia misalnya. Maka kewajiban kementerian itu adalah memberikan pendampingan untuk mendampingi
mendampingi atau membela lah ibaratnya gitu. Jadi kalau misalnya belum ada keputusan ya, belum ada keputusan final gitu ya, belum ada keputusan final apakah pidana atau enggak, maka dia bisa didampingi. Kewajiban kementerian lembaga untuk mendampingi. Jadi ada perlindungan terhadap para pelaku pengadaan, itu ada perlindungannya. Berarti ya terkait dengan ini ya apa yang pertanyaan yang tadi ya, sanksi tadi ya, Mbak Viro ya? Iya, Pak. Tadi yang pertama apa, Mbak Viro, saya lupa tadi. Yang itu, penilaian kinerja itu ya. ada standarnya nggak? Oke, jadi ada standarnya nggak? Jadi kalau Perpres nggak mengatur, Tapi nanti di masing-masing kementerian nanti mereka punya standar. Contohnya kan di kita lah, di Kementerian Keuangan itu kan. Kementerian Keuangan itu kan ada namanya vendor management system gitu ya. Jadi ada satu sistem yang kemudian untuk bisa menilai kinerja. Tadi saya sampaikan tadi ya, kalau di aplikasi simple gitu ya, aplikasi yang kita pakai untuk pengadaan langsung itu ada bintang gitu ya. Jadi nanti kita PPK bisa menilai ini kasih bintang berapa. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti track record seorang penyedia itu bisa dipakai oleh PPK lain. Kalau misalnya PPK lain itu mau menggunakan penyedia itu, oh ternyata di sana ternyata ini penyedia itu bagus ternyata. Atau ketika ada penyedia nggak bagus, maka itu bisa digunakan. Oh berarti saya nggak usah pakai dia aja gitu kan. Itu bisa menjadi track record. Atau kalau kemudian sampai pada level tadi di blacklist, berarti udah semua nggak bisa menggunakan. Jadi kalau ditanya kriterianya, aturan bakunya nggak ada, perpresnya nggak ada, tapi di setiap kementerian nanti ada, mereka bikin aturan-aturan sendiri. Itu mungkin ya, Mbak Vira ya. Makasih ya Pak penjelasannya. Oke, nah itu juga bisa kalau misalnya mau kalian mau menjadi bagian untuk KTTA gitu kan, bisa tuh. Jadi apa sih yang menjadi penilaian kinerja yang dipakai oleh Kementerian Keuangan atau kementerian lain ya. Jadi apa yang menjadi dasar penilaian, itu juga bisa menjadi kajian kalian tuh. Oke. Baik, mungkin demikian ya ada sekalian, mungkin kita cukupkan ya untuk pertemuan kita malam hari ini, dan ya mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa kalian pahami, bisa dicerna, kemudian bisa saya bisa memudahkan kalian untuk membaca slide ya. Jadi mungkin demikian, kita cukupkan, kita ketemu lagi pekan depan, dan sukses untuk kalian semuanya. Salam sehat, jadi tetap jaga kesehatan, dan ya jangan lupa istirahat ya, walaupun kuliah tapi tetap istirahat ya. Oke, demikian ada sekalian ya, kita cukupkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.